NU atau Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama ini memiliki arti kebangkitan ulama. Tanggal 31 Januari 1929 menjadi tahun awal berdirinya organisasi Islam ini. Yang saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari lah yang menjadi ketua dari Nahdlatul Ulama ini. Nahdlatul Ulama ini menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Tentunya ini adalah akidah yang sangat baik karena mengikuti apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW. Pendirian Nahdlatul Ulama ini digagas oleh para ulama yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Madura, yang menggelar pertemuan di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pertemuan para ulama ini adalah ide atau inisiatif dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang dimusyawarahkan pada waktu pertemuan ini adalah agar Islam tradisional waktu itu dapat dipertahankan dan dilestarikan. Pada tanggal 31 Januari 1926, para kiai berkumpul di kediaman Kiai Wahab untuk memutuskan membentuk suatu organisasi kemasyarakatan Islam yang akhirnya melahirkan nama Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Para Ulama, serta menjadikan tanggal 31 Januari 1926 ini sebagai hari lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama tersebut yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Rois Al-Absyuriyah pertama. Pandangan hukum Islam bagi Nahdlatul Ulama tak hanya mengikuti pedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, tetapi ditambah dengan kemampuan akal dan realitas empirik. Sedangkan dalam bidang fikih, Nahdlatul Ulama lebih cenderung mengikuti mazhab dari Imam Syafi'i dengan tetap mengakui 3 mazhab lainnya, yakni Imam Hanafi, Maliki, dan Imam Hambali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Tasawuf adalah ilmu dalam agama Islam yang berfokus menjauhi hal-hal duniawi. Nahdlatul Ulama selain bergerak di bidang keagamaan dan kemasyarakatan, organisasi ini juga bergerak di bidang pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi yang bermanfaat untuk masyarakat luas, serta dibentuk untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam baik dalam konteks komunikasi vertikal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun komunikasi horizontal dengan sesama manusia. Nahdlatul Ulama menempati posisi pertama di Indonesia dalam peringkat jumlah pengikut organisasi terbanyak, yaitu 49,5%. Kurang lebih ada 108 juta orang pengikutnya di dalam Indonesia ini. Di usia 63 tahun, Kiai Haji Ridwan Abdullah dipercayakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk membuat logo atau simbol dari organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, Kiai Haji Ridwan Abdullah ini selain seorang alim ulama, beliau juga diberikan keterampilan yaitu pandai melukis. Kalau NU sebagai organisasi memang mulainya tahun 26 ya. Tapi NU sebagai komunitas saya pikir mulai jauh sebelum itu. Jadi penganjur Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang mendirikan pesantren-pesantren adalah mereka yang pertama kali mencerdaskan rakyat yang tinggal di Nusantara. Bahkan sesungguhnya kalau secara ilmu organisasi sudah lama umat pesantren ini siap membuat Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Wathon itu salah satu organisasi yang dibentuk oleh Kiai Wahab dan teman-temannya sebelum NU lahir. Sebenarnya Kiai Wahab sebagai inspirator ingin mendirikan organisasi santri lah. Tahun 14 matur atau menyampaikan inspirasinya kepada Kiai Hasyim belum diizinkan. Maka sebagai cikal bakalnya berilah taswir afkar, mencari format berpikir yang pas untuk umat Islam di Indonesia. Dan yang kedua, Nahdlatul Tujar
kebangkitan para pedagang santri. Kiai-kiai terutama Kiai Wahab itu mempersiapkan umat ini dalam hal ini menumbuhkan budaya organisasi. Karena itu tadi trauma, dihina, dilecehkan orang karena tidak punya organisasi. Lalu para pendiri NU itu berpikir, ini kalau ditanzim, ditata dalam suatu organisasi, alangkah lebih sangkil dan mangkusnya khidmah ini. Nah, Sayyidina Ali ngendika, yang batil saja bisa mengalahkan yang hak kalau yang batil ditata dengan rapi dan yang batal tidak. Maka lalu jamaah yang sama di mana-mana ini diwadahi jamiah yang namanya Nahdlatul Ulama. Tahun 26 itu Kiai Hasyim Asy'ari bersedia menjadi Rais NU dan oleh Kiai Wahab diberi jabatan Rais Akbar. NU lahir tahun 26 itu adalah menstrukturkan yang kultural. Karena itu ada semacam gap antara wadah dan isinya. Wadahnya modern, isinya tradisional. Konon asasi itu bahasa Indonesianya anggaran dasar. Konon itu anggaran, undang-undang, asasi itu dasar. Kemudian biasanya anggaran dasar itu didahului oleh mukadimah atau pendahuluan. Mukadimah konon asasi itu pertama kali diucapkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika akan membuat anggaran dasar. Dan pidato itulah yang kemudian menjadi mukadimah konon asasi. Jadi konon asasi sebenarnya adalah patokan strategis untuk NU di mana melandingkan agama ke Indonesia. Kenapa NU harus punya anggaran dasar, punya konon asasi? Karena kalau tidak punya konon asasi, NU tidak akan punya hak badan hukum reh mersun. Ketika datang pengesahan dari pemerintah Belanda, konon asasi itu juga dipidatokan lagi mukadimah itu oleh Hasyim Asy'ari. Yang saya tangkap dari mukadimah konon asasi itu pertama iman dan takwa, kedua persatuan di kalangan kaum muslimin, juga itu masalah kehidupan bermadhab.